Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Origin OS 6. Ya, tiap ngomongin HP Vivo, terutama HP Vivo seri V atau seri X, kayaknya kita semua sepakat ya, kalau untuk urusan hardware, mereka tuh nggak pernah setengah-setengah. Mereka bisa ngasih chipset yang satset, baterai jumbo tapi tetap ringkes, terus kalau ngomongin soal kamera apalagi. Sensor kameranya tuh selalu bagus lah. Belum lagi mereka juga collab ya sama Zeiss buat mastiin tuningin kameranya tetap OP di harga segitu. No complaint kalau untuk urusan hardware. Tapi beda cerita nih, kalau kita ngomongin soal softwarenya, FunTouch OS, yang selama ini dipakai sama Vivo Global termasuk Vivo Indonesia. Dan memang FunTouch OS itu nggak se-fun itu sih pakainya. Ya sebenarnya FunTouch OS itu nggak jelek, malah bisa saya bilang itu OS yang enteng banget. Saking entengnya, sampai-sampai visualnya aja tuh nggak diperhatiin. Makanya kalau kita pakai FunTouch OS ya kerasanya tuh kayak flat, ngebosenin, dan ya nggak se-touch up skin OS Android lain sih, macam One UI, ColorOS, bahkan HyperOS yang sekarang udah makin bagus. Tapi Vivo diam-diam dengerin kita juga nih, yang udah jenuh banget sama FunTouch OS. Dan gongnya tahun ini. Sebelum 2025 tutup buku, mereka akhirnya ngelepas skin OS Android terbaiknya yang sebelumnya cuma eksklusif buat Vivo Cina doang. Yes, Origin OS. Kenapa Origin OS ini jadi skin yang sangat-sangat ditunggu ya? Karena ya memang dari segi visual tuh lebih cakep, fiturnya lebih banyak, dan kustomisasinya seambrek. Nah, sampai video ini dibuat, Origin OS 6 terbaru yang basisnya udah Android 16, itu udah auto jalan di Vivo X300 series. Dan juga lewat jalur update software ya di Vivo X200 series yang juga udah kebagian. Terus untuk HP Vivo yang lain ya, termasuk iQOO itu juga kebagian ya update Origin OS 6 dan kemungkinan besar bakal dirilis secara bertahap mulai tahun depan. Nah, di video kali ini saya bakal share beberapa tips dan juga settingan yang saya lakuin di Vivo S200 Pro yang udah kebagian Origin OS 6. Next, kalau HP Vivo atau HP iQOO kalian udah kebagian update, monggo cobain deh settingan berikut ini biar lebih maksimal pemakaiannya. Oke, yang pertama kita touch up dulu nih. Settingan home screen Origin OS yang emang banyak banget kustomisasinya. Ini kalau kita swipe di kanan atas, kita bakal melihat tampilan control center yang sebenarnya masih versi lama ya. Nah, untuk bikin yang versi baru, kita masuk aja ke control center setting, terus pilih yang spirit. Nah, kalau udah, ini bakal tampilan itu kayak ada kapsul-kapsulnya ya. Dan bahkan kita juga bisa pakai volume slide bar yang selama ini tuh hilang di FunTouch OS. Sebenarnya kalau pakai yang spirit gini, nanti tab notifikasinya bakal agak terpisah ya, jadi nggak nyatu. Tapi kalau pengen emang disatuin, ya kita bisa balikin yang opsi merge ya. Cuma ya memang tampilannya jadi kayak zaman dulu. Lanjut kita masuk ke settingan home screen dan kalau kita pilih icon di sini, kita bisa ubah bentukan iconnya. Kalau defaultnya kan emang agak kotak gitu ya, tapi kalau pengen dibikin bulat, ya udah tinggal digeser aja slide barnya ke bagian round. Size-nya juga bisa kita atur ya, mau gede, sedang, atau kecil. Dan biasanya kalau pengen terlihat lebih minimalis, untuk nama aplikasinya itu saya ilangin. Jadi tinggal di-uncheck aja di bagian show icon name. Nah, kalau udah kita coba cek lagi di bagian home screen, itu memang udah bener-bener jadi lebih minimalis ya. Dan kalaupun kita lupa nih sama nama aplikasinya, terus kita pengen ngintip ya, ngintip doang namanya, sebenarnya gampang loh caranya. Tinggal tekan tahan di bagian tengah home screen, nanti dia tuh bakal muncul nama aplikasinya. Dan langsung hilang pas kita lepas. Terus untuk folder aplikasi di home screen sekarang juga udah lebih customable nih. Jadi foldernya tuh nggak cuma bisa dikecilin atau digedein doang, tapi juga bisa digepengin ke samping atau ke bawah. Jadi supaya lebih fit pas dipasang di home screen. Nah, biar lebih personal kita juga bisa nih atur warna foldernya ya. Kita tinggal tekan tahan aja di bagian folder aplikasi, terus tinggal pilih palet warnanya di sini. Terus untuk tampilan lock screen juga sekarang kita bisa custom suka-suka. Nah, dari tampilan lock screen ini tinggal kita cubit aja layarnya dan klik unlock to edit. Kita tap edit di sini dan untuk jamnya kita pilih yang custom aja nih. Ini di sini kita dikasih 3 pilihan yang mana bentukan jamnya tuh udah bagus-bagus banget ya. Jadi lebih menarik daripada yang settingan bawaan. Dan kalau kita tarik, kita bisa resize ukuran jamnya ya. Mau dipanjangin, dilebarin, bebas. Jangan lupain juga untuk nyalain depth effect ya di bagian bawah sini supaya jamnya tuh bisa nyempil di bagian belakang objek yang ada di wallpaper. Jadi misalkan wallpapernya tuh gunung, nah jamnya tuh bisa nyempil di belakangnya. Jadi kayak ala-ala 3D gitu.
Oh ya, kalau kita klik combination di bagian bawah sini, nanti kita bakal ngelihat ya beberapa tema dan juga style dari lock screen yang banyak banget ya. Nggak cuma bawaan OriginOS, tapi ada beberapa yang bisa kita download secara manual di sini. Favorit saya tuh yang tema flip cards ya, karena di sini tuh dia pakai video untuk wallpaper lock screen-nya. Jadi bener-bener ngasih animasi yang cukup interaktif. Terutama pas kita lagi tilting HP-nya kayak gini. Nah, untuk yang tema balon sih saya suka banget ya. Kayak balonnya tuh bisa naik turun gitu, bener-bener enak gitu ngelihatnya ya. Cuma ya konsekuensinya kalau kita pakai, video untuk wallpaper lock screen-nya, ya ini tentu bakal lebih nguras daya ketimbang kita pakai yang foto biasa. Untuk, video sendiri kita juga bisa ya pakai, buat wallpaper lock screen-nya, cuma kita mesti potong videonya tuh dengan durasi maksimal 6 detik. Ya, Vivo tuh dari dulu emang juaranya peranimasian ya. Dari zaman Vantos aja dynamic effect-nya tuh udah banyak banget. Dan sekarang di OriginOS tuh juga lebih banyak lagi. Jadi kalau kita masuk ke settingan home screen, terus kita pilih yang dynamic effect, di sini tuh ada seabrek efek animasi yang bisa kita atur ya untuk beberapa menu tertentu. Kayak misalnya di sini kita bisa atur untuk transisi home screen, animasi sidik jari, atau pas lagi nyolok chargeran. Bahkan sesederhana mati nyalain layar gini juga ada animasinya sendiri loh. Itu bener-bener enak banget sih ngelihatnya. Atau pas lagi play musik nih, kita juga bisa ngatur tepian layarnya jadi ala-ala lampu disco. Ini masuk aja ke ambient light, terus nyalain yang music ya. Terus di sini juga kita bisa ngatur durasi animasinya. Ini maksimal 5 menit ya, dan efek animasinya juga bisa kita atur mau yang kayak gimana. Oh ya, fitur ambient light ini juga bisa kita atur buat nyala-nyala pas kita lagi terima panggilan telepon atau notifikasi masuk di aplikasi chatting tertentu. Nah, yang menarik, original S6 ini tuh juga bisa bikin punch hole kamera depan HP Vivo kita tuh nggak gabut-gabut banget ya, alias punya fungsi tambahan. Kayak buat mantau status, notifikasi, progres, ya kurang lebih secara fungsi mirip kayak Dynamic Island yang ada di iOS. Ya, sesederhana kita bisa juga untuk play pause atau buat ganti lagu ya dari Spotify, terus buat mantau timer, stopwatch, bahkan buat monitor navigasi di Google Maps juga bisa di sini. Ya sebenarnya fungsi-fungsi kayak gini juga udah jadi standar ya di skin OS Android lain pun yang ada island-island-nya juga punya fungsi yang mirip-mirip. Nah, yang paling gong itu justru di fungsi yang satu ini. Jadi Origin Island ini tuh bisa kita pakai buat drag and drop konten dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Nah, ini kita perlu buka setting notification and status bar, terus buka aja yang Origin Island dan aktifin yang bagian drag and go. Misalnya di sini kita mau ambil foto nih dari browser buat di-insert di dokumen. Nggak perlu ribet download filenya dulu. Tinggal hold, drag, dan arahin ke Origin Island yang ada di atas. Nanti kita bisa pilih mau di-drag ke aplikasi mana. Misalnya ke file dokumen. Atau kita juga bisa nih kirim stiker ke WhatsApp teman dari foto yang utuh. Hold aja fotonya sampai muncul overlay kayak gini. Nah, kalau objeknya tuh udah misah sama background, nah ini bisa kita langsung drag ke atas dan arahin ke icon WhatsApp. Sebenarnya yang agak membosankan ya ketika kita pakai HP Android itu pas ngelihat tampilan recent apps-nya yang gitu-gitu aja. Nah, di Origin OS sekarang kita bisa, ngubah tampilan recent apps yang standar jadi ala-ala stack atau menumpuk gitu. Ya kurang lebih sebenarnya mirip sama yang ada di iOS dan juga di HP Samsung kalau pakai Good Lock. Nah, caranya gampang banget ya, kita tinggal buka aja recent apps kayak gini, terus pilih salah satu aplikasi ya, dan pilih yang background setting. Ini tinggal kita ganti aja dari tile ke stack. Nah, kalau udah ganti stack nih, dia bakal bikin tampilan recent apps-nya yang kelihatan lebih fresh dan ya ini nggak membosankan sih. Oh ya, masih terkait tampilan nih. Jadi di Original S6 ini tuh ada satu fitur yang mana dia bisa ngurangin efek mabok atau efek pusing pas kita lagi screen time di dalam mobil. Terutama pas mobil itu ngerem mendadak atau belok-belok ya. Yang mana kalau kita lagi scroll layar dengan kondisi kayak gitu, itu bisa bikin mata kita tuh agak berkurang-kurang ya dan ujung-ujungnya bikin kita agak mabok gitu pas di dalam mobil. Nah, kita bisa ngatur ya settingannya supaya lebih meminimalisir gejala itu. Cuma settingannya emang agak tersembunyi sih. Kita bisa aja masuk ke setting, terus buka shortcut and accessibility, dan kita scroll ke bawah sampai nemu motion prompt. Ini bisa kita aktifin di sini. Jadi kalau udah aktif ya, motion prompt ini bakal munculin titik-titik di layar ya. Ini bukan layar yang rusak sekali lagi, ini emang beneran titik yang muncul pas kita aktifin. Dan titik-titik ini tuh bakal bergerak ngikutin gravitasi. Jadi kalau HP kita goyang kiri kanan pas mobil lagi belok-belok, dia tuh juga bakal gerak. Nah, ini supaya mata kita tuh bisa ngikutin titik-titiknya dan lebih ngurangin efek mabuk pas kita pakai HP di dalam mobil.
Nah, yang menarik untuk settingan ini juga bisa kita set auto display ya. Jadi kalau kita nggak lagi di mobil, dia bakal langsung hilang titik-titiknya, dan pas kita lagi di mobil dengan kondisi yang ngerem mendadak atau belok-belok, dia bakal langsung aktif otomatis. Tapi nggak tahu kenapa ya, Vivo tuh kayaknya nggak mau nge-highlight fitur AI di HP mereka itu. Bahkan dari VantushOS sampai OriginOS 6 terbaru pun, mereka nggak pernah nyempilin fitur AI di settingan utama. Padahal itu ada dan juga sama-sama paketan yang lengkap gitu. Ya, saya takutnya sih kalau orang beli HP Vivo terus nggak ngelihat settingan AI di settingan utama tuh, mereka takutnya ini HP nggak punya fitur AI, padahal ya ada dan skill-nya juga OP banget. Contohnya ya di galeri ya, kita bisa lihat fitur AI retouch-nya tuh bagus banget dan lengkap gitu. Nggak cuma sekedar hapus-hapusin objek di foto, itu juga editannya bagus, rapi, bersih, karena emang udah pakai generative edit ya, yang mana bisa lebih, halus ngeditnya. Terus ada juga yang baru ya, AI Image Expander ya, ini bisa buat ngeluasin foto dengan banyak rasio ya. Jadi kalau kita udah ngambil foto dengan format, vertikal atau tegap, terus kita pengen bikin landscape, ya udah kita pakai image expander buat ngeluasin, itu bisa banget dan hasilnya juga cukup rapi ya, karena lagi-lagi dia udah pakai generative edit. Terus kalau diperhatiin, sekarang menu adjust di foto tuh udah ada mode autonya ya. Kayak misalnya kita lagi mager nih, mau ngatur exposure, highlight, shadow secara manual, ya udah tinggal tap aja auto, nanti sistemnya tuh bakal nyesuaiin dengan settingan terbaik. Ya, sekarang emang zamannya skin Android Cina ini lagi getol-getolnya ya, bikin jembatan penghubung antar platform supaya bisa lebih connect ke banyak perangkat. Di Vivo sendiri udah ada yang namanya Easy Share ya, yang mana dia bisa ngubungin gak cuma antar HP Vivo doang, tapi juga antar HP Android dengan berbagai macam merek, bahkan juga udah bisa lintas sampai iPhone. Nah, yang baru mereka juga udah ngembangin yang namanya Office Kit ya. Ini semacam jembatan menghubung dari HP Vivo ke OS desktop kayak Windows dan juga Mac. Nah, untuk koneksi ini kita perlu install ya aplikasi Office Kit, di Windows atau di Mac. Kalau udah install nanti dia bakal muncul tuh, scan QR buat kita hubungin dengan HP Vivonya. Nah, kalau udah connect, kita nih bisa screen mirroring ya tampilan HP di PC, terus kita juga bisa drag and drop file transfer, dan semuanya bisa dilakukan tanpa kabel. Yang penting connect di WiFi yang sama. Dan yang terakhir, Vivo akhirnya punya ruang rahasia tersendiri nih, buat nyimpen sesuatu yang private. Kita tinggal buka aja nih setting, terus security and privacy, dan aktifin private space di sini. Nah, untuk aktifin private space ini, kita perlu set up PIN atau password yang baru ya, yang benar-benar beda dari yang sebelumnya. Dan supaya lebih aman, kita juga bisa combine dengan sidik jari. Jadi pas private space ini aktif, tampilannya tuh kayak HP yang habis di-reset gitu, masih kosongan ya, bener-bener belum install apa-apa, jadi cuma ada aplikasi bawaan, termasuk pas kita buka galeri, ya di situ nggak ada foto atau video yang kita simpen di menu utama. Jadi ini bener-bener kayak 2 ruangan di satu HP yang sama. Di sini kita juga bisa narik atau transfer file dari menu utama ke private space ya, atau sebaliknya, lewat fitur Move and Restore yang ada di home screen-nya. Ya, segitu aja dulu settingan-settingan yang bisa dicobain di Origin OS 6 di HP Vivo. Next, kalau HP Vivo atau HP aku kalian udah kebagian update, dan kebetulan nemu fitur yang lebih baru, lebih keren, lebih cakep ya, dan belum saya bahas di video ini, monggo tulis aja di kolom komentar di bawah, kita diskusi bareng di sini. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat yang masih penasaran sama original S6 di HP Vivo atau HP iQOO. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian HP yang saya cobain di sini, untuk linknya udah saya taruh di bawah. Ya, di sini saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.